Sungguh kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada kesempatan berbakti, memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin? Ya, baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Allah. Kita ada di minggu-minggu pranatal. Jadi saya berikan tema Miracle of Christmas. Keajaiban Natal. Ya. Keajaiban Natal. Pembacaan kita dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25. Kita tidak akan baca keseluruhannya, tapi kita akan baca beberapa ayat dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Dan kemudian kita akan baca lagi di ayatnya yang ke-24 dan 25. Ya. Lukas pasalnya yang pertama, kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Dan kemudian ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Kita bantuan dari teman-teman di LED untuk bisa menayangkan ayatnya sehingga jemaat juga bisa ikut membaca. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5. Perhatikan, saya bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tentang keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-7 dikatakan Elisabet mandul dan mereka sudah ada dalam usia yang lanjut. Saya baca satu tafsir komentari dikatakan diperkirakan itu umur Zakaria 99 tahun dan Elisabet 89 tahun. Jadi sudah sangat lanjut usia, mustahil untuk memiliki anak. Tapi kemudian di ayat 24, 25 kita lihat mereka akhirnya memiliki anak. Dikatakan Elisabet mengandung ya. Ada satu keajaiban yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu dikelilingi oleh berbagai kisah, berbagai peristiwa ajaib yang semuanya dirancang, disutradarai, diatur oleh Allah. Semua keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu mengandung tujuan-tujuan ilahi yang mengarahkan kita untuk menerima dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Keajaiban-keajaiban yang terjadi yang kita baca di Alkitab tidak hanya berhenti di Alkitab, tapi saya percaya juga terjadi dalam kehidupan kita. Dengan satu tujuan yang sama Tuhan mengatur semuanya untuk kita terus percaya kepada Yesus, terus beriman kepadanya. Ya. Ada banyak kisah keajaiban di seputar Natal, mulai dari Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, ya, sebelum dia menikah dengan Yusuf. Ya, para gembala yang kemudian dijumpai oleh malaikat. Orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang untuk menemukan Yesus dan menyembah dia. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang ajaib. Nah, dari kisah yang kita baca apa kira-kira pesan keajaiban, ya, Miracle of Christmas yang dapat kita pelajari dari Lukas pasal 1 mulai dari ayat 5 tadi yang kita baca. Nah, saya mencatat ada beberapa hal tentang keajaiban Natal yang dapat kita temukan dari kisah ini.
Yang pertama saudara, dari kisah ini kita dapat menemukan keajaiban Natal bahwa Tuhan mengingat umatnya. Tuhan mengingat umatnya. Nah, kita tahu dari mana, perhatikan di ayatnya yang kelima dikatakan begini. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah ini menarik, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu setiap nama mereka itu mengandung makna. Ya, dan selalu dikaitkan secara rohani, dikaitkan dengan Yehova, dengan Yahweh, dengan Tuhan. Nah begitu juga dengan Zakaria ini. Nah, Zakaria dikatakan dia adalah seorang imam Yahudi, dia bekerja di bait suci dan dia berasal dari kelompok Abia. Ini penting ya, saudara, sedikit sejarah. Jadi di tahun itu, di masa itu, imam yang melayani di bait suci itu jumlahnya sudah sangat banyak. Lebih dari 20.000. Dan merujuk kepada peraturan yang Daud buat, karena imam yang melayani itu berasal dari keturunan Harun, jumlah mereka sudah sangat banyak sehingga kalau mau melayani semuanya masuk ke bait suci itu sudah tidak memadai lagi. Sehingga kemudian Daud memerintahkan di satu tawari kemudian dibagi menjadi 24 kelompok. Dan kelompok Abia itu adalah kelompok ke-8. Nah, setelah berjalan sekian lama waktu sampai di masa di mana kita baca tadi, Zakaria dia adalah golongan dari Abia. Satu kelompok, bayangkan ya, satu kelompok itu bisa berisi 1.000 bahkan lebih dari 1.000 anggota. Dan mereka yang bertugas di bait suci, dari 1.000 orang itu, ketika kelompok mereka ditugaskan, mereka akan buang undi. Hanya akan terpilih satu orang saja yang masuk ke dalam bait suci untuk dia membakar dupa dan menaikkan doa. Ketika dupa dibakar, orang Israel semua yang ada di luar bait suci mereka berdoa. Dan hanya satu orang saja yang boleh masuk ke dalam tempat kudus dan membakar dupa. Peluangnya sangat-sangat kecil. Dan Alkitab mencatat pada saat itu ketika tiba giliran kelompok Abia untuk melayani di bait suci, diundilah dari sekitar 1.000 orang itu. Dan yang terpilih untuk masuk ke ruang kudus dan membakar dupa adalah Zakaria. Saya percaya kalau kita mengerti ini bisa jadi kesempatan sekali seumur hidup. Karena ada 24 kelompok. Kalau satu kelompok kita hitung saja 1.000, berarti ada 24.000 imam. Dan kalaupun kelompoknya terpilih lagi, mau diundi lagi belum tentu namanya. Ya. Dan dia dikatakan sudah usianya sangat lanjut. Ya mungkin baru muter lagi, belum sampai kelompok ke-10, kita tidak tahu, barangkali Zakaria sudah selesai hidupnya. Jadi ini kesempatan sekali seumur hidup. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan, walaupun mereka undi, tetapi ini adalah campur tangan Tuhan. Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini, ketika kita datang kita mungkin ada yang biasa ibadah 1, seterusnya ada yang ibadah 2, tapi hari ini ibadah 1, ada yang mungkin ibadah 3, tapi karena pelayanan hari ini ibadah 1. Tapi saya mau katakan begini, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan ketika kita ada pagi hari ini. Tuhan sudah memilih semuanya. Pesan apa yang disampaikan itu bagi saudara. Karena Tuhan yang mengatur, merancangkan semuanya. Nah ini Zakaria dia dipilih oleh Tuhan. Dan penting sekali karena ketika saya membaca Zakaria, nama Zakaria sendiri itu mengandung arti yang diingat oleh Tuhan. Yang diingat oleh Yehova. Ada yang mengartikan Tuhan kembali mengingat. Nah inilah kenapa saya bilang miracle of Christmas dari kisah ini. Tuhan mengingat umatnya. Apapun keberadaan saudara, Tuhan mengingat setiap kita. Amin. Mungkin ada yang sedang dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Ada yang mungkin pernah menolong orang lain dengan berbagai kebaikan, tetapi di hari-hari ini saudara alami berbagai kesulitan dan saudara dilupakan. Tapi satu pesan penting yang menghibur kita, Tuhan tidak melupakan kita. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan mengingat Zakaria, itu memberikan satu makna juga bagi kita, bahwa kita pun tidak
dilupakan oleh Tuhan ya. Di Yesaya pasalnya yang ke-49 saya bacakan ayat-ayat ini saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 dan 16 dikatakan begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini pertanyaan yang sulit ya. Bisakah seorang ibu melupakan anaknya? Ya. Bisakah kemudian dia berhenti atau tidak lagi menyayangi anak kandungnya? Ya. Tapi di sini dikatakan begini. Sekalipun dia melupakannya, sekalipun kalaupun ada seorang ibu yang sampai melupakan anaknya, Tuhan bilang begini, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, apalagi kalau anaknya masih kecil, waduh kalau keluar rumah pasti saudara ingat-ingat terus. Itu yang sedang saya alami hari-hari ini saudara. Ya. Apalagi kalau pergi dan kemudian nanti istri saya sudah video call atau telepon dan begitu saya angkat yang bicara anak saya yang pertama. Wah. Papa di mana? Aku sendirian. Padahal ada mamanya, ada adiknya di kamar. Ya. Dan sering dia tidak tidur sampai nanti saya pulang. Tapi kalau sudah terlalu malam biasanya dia sudah ketiduran. Tapi dia menunggu. Wah, begitu membekas di hati. Sebelum biasanya kalau dia sudah tidur saudara, saya secara rutin kemudian cium dia dan saya usap kepalanya. Kemarin itu saya bilang ke istri saya lagi tidur siang, kemudian saya rasa ada yang cium saya. Saya pikir istri saya saudara, ternyata bukan. Ya, yang cium saya anak saya yang pertama, anak laki-laki. Dia cium saya kemudian dia usap kepala saya. Wah, saya pura-pura tidur saja terus. Ya. Kemudian begitu saya bangun, saya sudah sore saya tanya dia. Tadi papa tidur kamu cium papa ya? Iya. Aku jaga papa. Kenapa kamu jaga papa? Iya biar papa tidurnya nyenyak. Ya. Sulit untuk dilupakan. Saya rasa istri saya yang mengandung 9 bulan dan melahirkan dia juga mengingat terus. Tapi toh kalau ada, kita lihat di berita, kita dengar di berita, ada orang tua yang tega kemudian bahkan sampai membunuh anaknya. Ada berita yang heboh ya, ada seorang ayah yang membunuh 4 anaknya. Ngeri saudara ya, di mana itu? Ya. Tapi toh kalau ada orang tua yang melupakan anaknya, berhenti menyayangi anaknya, Tuhan mau bilang, aku tidak melupakan engkau. Aku tidak berhenti menyayangi engkau. Engkau aku lukiskan di telapak tanganku. Ini miracle of Christmas. Tuhan mengingat kita. Yeremia 31 ayat yang ke-20. Dikatakan begini. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia. Tak putus-putusnya aku, apa saudara? Terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Efraim mewakili Israel, mewakili juga kita. Ada yang pernah mendidik anaknya dengan rotan, mencubit atau apa? Habis itu bagaimana hati saudara? Puas? Tidak ya. Hatinya, aduh, mungkin ini harus dilakukan untuk menegur mereka, mendisiplin mereka mungkin. Terkadang Tuhan mendisiplin orang-orang percaya. Mungkin ketika ada dosa di sana, ada kehidupan yang tidak berkenan, Tuhan tegur dengan keras. Tapi hati Tuhan seperti hati seorang bapa. Dia terus teringat. Dia tidak kemudian lakukan itu dan kemudian, sudah. Ya. Saya pernah lihat satu video, mama-mama di timur sana, saudara. Wah, dia marah anaknya, mungkin anaknya saking nakalnya kemudian bilang begini. Kalau saya tahu kamu begitu nakal, kalau saya tahu kamu nakal seperti ini, waktu kamu baru lahir saya sudah cekik kasih mati. Waduh, memang mama di timur agak sedikit seram ya saudara ya. Ya, kalau saya tahu kamu besar nakal seperti ini, waktu kamu masih kecil saya cekik. Bisa mungkin itu hanya bahasa saja biar anaknya takut atau merenung ya. Tapi Tuhan bilang, dia menghukum Efraim, dia menegur.
Tapi terus teringat, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Mungkin ada yang merasa saya nggak layak, saya orang berdosa. Mungkin orang lain yang setia, orang lain kelihatan hidupnya benar, Tuhan ingat. Kalau saya, kayaknya Tuhan sudah tidak ingat lagi. Tapi the miracle of Christmas, keajaiban Natal itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah mengingat kita. Dia tahu kita berdosa, dia tahu kita lemah, dia tahu kehidupan kita yang mungkin orang lain tidak tahu. Dia tahu semua, tapi dia tidak memilih untuk membuang kita. Dia memilih mencari kita. Karena dia tidak melupakan kita. Karena dia mengasihi kita. Sehingga di Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dia ingat kita. Saya tuliskan begini saudara. Ya, di momen-momen Natal ini ingat ini. Bahwa kelahiran Yesus menunjukkan bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengingat Allah. Melainkan Allah yang lebih dahulu mengingat kita. 7 hari dalam seminggu, berapa banyak waktu saudara pakai mengingat Tuhan? Apakah hanya di hari ini? Apakah hanya di waktu-waktu beribadah? Mungkin iya, mungkin kurang. Kita lebih banyak mengingat pekerjaan kita. Lebih banyak kesibukan kita. Tetapi toh, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, Allah tidak melupakan kita karena dia setia kepada janjinya. Dia mengingat kita, walaupun kita harus akui dalam kehidupan kita, banyak kali kita melupakan Tuhan. Tapi kiranya pesan ini saudara ingat baik, bahwa dia tidak pernah melupakan kehidupan kita. Amin. Yang kedua, the miracle of Christmas. Yang kedua, kalau kita lihat dari kehidupan Zakaria dan apa yang Tuhan buat baginya saudara, maka kita juga dapat menemukan bahwa Tuhan memperhatikan hidup orang benar. Di ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Hal kedua yang kita pelajari tentang keajaiban Natal dari kisah ini adalah Tuhan memperhatikan kehidupan orang benar. Nah, bicara tentang orang benar itu bisa banyak pandangan tentang orang benar itu seperti apa. Siapa yang disebut orang benar? Dinilai dari apa? Tetapi kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca saudara, orang benar itu harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Banyak orang mungkin bisa merasa dirinya benar, tetapi selalu yang menjadi cermin, yang menjadi penentu itu adalah firman Tuhan. Standar yang dipakai adalah firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan mereka orang benar, keduanya orang benar di hadapan Allah. Oh, ini dalam saudara. Ini bukan berbicara bahwa mereka tanpa dosa, tidak. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus satu-satunya manusia sempurna yang tidak punya dosa. Tetapi ini bicara tentang kesalehan mereka, hati yang mengasihi Tuhan. Integritas untuk mau taat, berjuang, mau komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dikatakan mereka mau hidup, mau taat pada perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka tidak berpura-pura untuk taat, sehingga mereka benar di hadapan manusia. Tetapi salah di hadapan Allah, tidak. Kebenaran yang mereka lakukan sungguh-sungguh dari hati mereka. Sehingga firman Tuhan saksikan, mereka adalah orang benar di hadapan Allah. Kiranya ini juga jadi satu perenungan bagi kita. Kalau the miracle of Christmas itu adalah Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan hidup orang benar, maka kita mau alami itu, amin. Kita tidak mau cukup hanya jadi orang Kristen. Kita tidak mau hanya cukup jadi orang yang pergi gereja. Kita tidak hanya cukup mau jadi orang yang pergi mungkin melayani. Tapi sungguh-sungguh kita mau bercermin terus kepada firman Tuhan. Kemudian kita lihat hidup kita masih ada kurang. Masih ada yang tidak pas. Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Terus berjuang. Ya.
Menarik juga di sini saudara, bahwa Tuhan tertarik kepada orang yang hidupnya benar, bukan yang hidupnya besar. Kenapa saya kemudian renungkan ini? Ketika membahas tentang Zakaria, Lukas yang menulis Injil ini, dia mengawali dengan keterangan seorang raja yang memerintah di Yudea saat itu. Namanya Raja Herodes. Herodes itu besar, tapi dia tidak benar. Zakaria ada di kelompok, 24 kelompok, dia kelompok urutan ke-8. Ada 1.000 orang di sana. Mungkin mengingat dia saja susah. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada yang hafal nama hamba-hamba Tuhan di Mahanaim? Hafal ya. Tapi ada yang bilang, aduh ini pengerja datang, pergi, pulang. Ya, belum sempat hafal namanya sudah pergi lagi. Nah bayangkan saudara, ini harus hafal, misalnya harus diwajibkan hafal 24.000. Tahulah begitu satu kelompok 1.000. Saya rasa tidak ada yang bisa mengingat Zakaria. Ya, paling orang-orang terdekatnya, tapi banyak pasti yang tidak ingat dia. Tetapi inilah, Tuhan tertarik kepada orang yang benar, bukan pada orang yang besar. Sayangnya saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, ada banyak orang lebih tertarik untuk menjadi besar daripada menjadi benar. Banyak orang lebih ingin dia menonjolkan kalau dia adalah pribadi yang besar daripada dia dikenal atau diingat Tuhan sebagai orang yang benar. Oh ini sesuatu yang tajam bagi setiap kita. Apa tujuan hidup kita? Menjadi besarkah atau hidup sebagai orang yang benar? Ada banyak orang tua berpesan kepada anaknya, nak rajin belajar ya, biar kamu berhasil jadi orang besar. Ya tidak ada yang salah dengan itu. Papa kasih kamu les ini itu. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua yang kemudian memperhatikan, menaruh fokus dengan serius tentang pertumbuhan rohani anak-anak kita. Agar mereka jadi orang yang hidupnya benar. Coba kita renungkan ini. Investasi kita untuk membuat mereka jadi orang besar. Atau investasi kita kepada anak cucu kita agar mereka jadi orang benar. Untuk jadi orang besar mungkin mereka dipuji-puji orang di kemudian hari. Tapi apa artinya menjadi orang besar tapi tidak menjadi orang benar? Sebab yang diperhatikan Tuhan adalah orang benar. Ini penting. Ya. Ada banyak orang tua yang menjadi orang tua yang besar bagi anaknya. Anaknya butuh ini, ada. Mau kuliah di sini, ada. Motor baru, mobil baru, ada. Papa kasih semua. Mau apa? Semua ada, semua disiapkan. Bahkan masa depanmu, untuk bisnismu masa depan, aku sudah siapkan semua. Tabungan untuk kamu, sudah Papa siapkan semua. Menjadi orang tua yang besar. Tetapi tidak menjadi orang tua yang benar. Tidak ada teladan rohani. Sehingga ada yang bilang, wih itu anakmu udah merokok sekarang ya SMA. Wih udah minuman keras aku lihat ya. Ternyata papanya juga begitu. Tidak ada bapak-bapak yang merokok, haleluya. Tidak ada, di dalam ruangan ini tidak ada ya. Di kompleks ini juga tidak ada, sudah ada tulisan dilarang merokok. Itu bukan berarti kalau di luar dari sini ya, jemaat Mahanaim boleh merokok. Jangan saudara. Ya. Ingat ya, kita memang tidak sempurna. Tetapi firman Tuhan itu datang terus-terus ingatkan kita supaya kita harus berubah. Bisa tidak? Bisa. Saudara mau jadi orang benar, amin? Amin. Orang benar diperhatikan Tuhan. Tuhan tertarik kepada kehidupan orang benar. Ya, jangan seperti orang dunia yang tertarik pada hal-hal yang besar dan mengabaikan kebenaran. Ya. Saya tuliskan begini saudara. Tuhan lebih tertarik memakai hidup Zakaria yang benar. Sekalipun kehidupan Herodes tampak lebih besar. Kehidupan Herodes tampak lebih besar. Tapi Tuhan lebih tertarik pakai Zakaria. Karena hidupnya benar. Bahkan Herodes itu di kalangan beberapa orang. Bahkan mungkin bagi dia sendiri. Dia menilai dirinya dia itu benar.
Herodes ini kan diangkat oleh Romawi untuk jadi raja boneka mereka. Nah, tetapi dia untuk mendapatkan hati, simpati dari orang-orang Yahudi, dia mendandani bait Allah. Jadi bagi beberapa orang Yahudi, Herodes Agung ini adalah orang yang baik, orang yang benar. Tapi dia punya motivasi yang sebenarnya salah. Jadi dia dandani bait Allah, tapi di pintu bait Allah itu dia pasang burung yang simbol orang Romawi. Bagi dirinya sendiri pun dia menganggap dirinya benar. Tapi di mata Tuhan tidak. Karena itu kita betul-betul timbang baik. Kalau kita mau alami keajaiban-keajaiban Natal. Biarlah kita hidup sebagai orang yang benar. Bukan hanya bagi diri kita sendiri. Bukan di mata orang lain. Tetapi di hadapan Allah. Ya, amin. Ya, mungkin ada saudara yang berpikir ini sulit. Ini susah. Mau jadi orang benar, aduh. Mungkin saudara dengar ini dan saudara bilang, aduh sudah. Tutup Alkitab. Kapan ini selesai khotbah karena ini kayaknya tidak bisa saya lakukan. Saudara, justru inilah keajaiban Natal. Kenapa? Karena Kristus datang karena tahu. Kalau saudara dan saya nggak bisa jadi sempurna. Kristus datang, Yesus lahir karena manusia gagal menjalani kehidupan yang sempurna. Karena itu dia lahir, dia jadi manusia. Menjalani hidup secara sempurna sebagai manusia. Menderita sedemikian rupa. Mati di kayu salib, menebus dosa kita semua yang enggak sempurna ini. Kita semua yang gagal ini. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup sebagai orang benar. Di Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah, apa saudara? Terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sulit untuk keluar dari kegelapan, untuk keluar dari dosa yang mengikat itu sulit. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu itu. Karena itu dia datang sebagai terang. Menerangi hidup kita yang gelap. Dan dia bilang, bahkan kamu tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Dan di dalammu ada terang hidup. Saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, di dalamnya ada terang hidup. Sehingga ketika saudara dengar firman Tuhan yang, waduh kayaknya ini sulit, tapi saudara pasti optimis dan yakin. Ini bukan dengan kekuatan saya bisa melakukan, saya bisa melakukan firman itu. Saya bisa taat, karena terang itu sudah ada di dalam saya. Jadi Natal juga kita ingat itu. Bukan hanya tentang Yesus lahir. Tapi untuk apa dia lahir? Dia lahir karena kita ini lemah, saudara. Saya percaya bahwa apa yang Kristus sudah lakukan, itu besar kuasanya. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai, percaya, menerima dia. Maka kita pasti mampu melakukan setiap firman-Nya. Karena dia berikan kita kekuatan. Dia tahu persis kita lemah. Makanya Yesus juga bilang kan, belum dia naik ke surga, aku akan memberikan penolong yang lain. Ketika dia ada di dunia dia jadi penolong, tapi ketika dia ke surga dia bilang dia berikan Roh Kudus menjadi penolong kita. Yang akan menyertai kita kapan? Selama-lamanya. Jangan takut saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis. Bahwa kamu gak akan pernah bisa lepas dari dosa ini. Kamu anak-anak muda gak bisa lepas dari pornografi. Gak bisa lepas dari hal yang tidak kudus. Bapak-bapak kamu gak bisa kemudian jadi pribadi yang mengasihi keluargamu dengan utuh. Jadi pribadi yang lembut. Kamu gak akan bisa melepas dari rokok. Kamu gak akan bisa lepas dari hal-hal yang terbaik. Berhenti dengan pikiran-pikiran seperti itu. Iblis sedang mencoba membangun hal yang salah. Dan kita jangan terima itu. Sebab Kristus katakan dia berikan Roh Kudus bagi kita, menolong kita. Artinya kita lemah, kita tidak bisa. Tapi Roh Kudus menolong kita, kita bisa. Kita dimampukan untuk taat pada firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. The Miracle of Christmas. Itu bicara tentang Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Di ayatnya yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya.
Keajaiban Natal itu bicara tentang kemahakuasaan Tuhan, saudara. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kata tetapi di sini menunjukkan situasi yang bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Mereka orang benar di hadapan Allah, bukan benar-benaran saudara, tapi benar di hadapan Allah. Tetapi di ayat 7 dikatakan tetapi mereka tidak memiliki anak. Ditambahkan lagi di situ, tidak memiliki anak kenapa? Karena istrinya mandul dan mereka sudah lanjut usia. Dengan kata lain sudah tidak ada harapan. Ada banyak orang berpikir kalau dia hidup benar, saleh di hadapan Tuhan, kemudian semua jadi mulus, semua jadi aman-aman saja. Lihat ini mereka ada di hidup benar di hadapan Allah. Tetapi sekian lama tahun, saya percaya bukan dia sudah umur 99 tahun, kemudian dia baru berdoa minta anak di umur 98 tahun. Tidak mungkin saudara ya. Pasti dari masa mudanya sudah sekian lama dia berdoa. Ingin punya keturunan, apalagi bagi seorang imam. Apalagi dalam konteks orang Yahudi saat itu. Mereka memandang yang tidak memiliki anak, ini berarti ada problem dengan Tuhan. Kalau sekarang jangan berpikir itu, ini belum punya anak pasti punya masalah dengan Tuhan. No. Tapi di zaman itu, saat itu, ya, mereka yang tidak memiliki anak, itu dianggap terkutuk. Ya. Makanya saudara bisa mengerti ketika kita membaca kisah Rahel ketika dia bilang ke suaminya, dia minta berikan aku anak. Atau ketika Hana disakiti oleh Penina, dia menangis demikian rupa. Kenapa? Ya, karena pada konteks saat itu ketika dia jalan semua orang yang lihat dia tahu ini punya anak nih, ini terkutuk ini, berdosa ini. Nah ini imam dan istrinya mereka gak punya anak, bagaimana? Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Miracle of Christmas bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita untuk terus beriman. Percaya kepada Tuhan. Beriman. Ada yang menjelang akhir tahun ini mulai kehilangan iman? Terus beriman kepada Tuhan. Percaya sebab tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya. Kalau kita baca di ayat 13 malaikat katakan doamu sudah dikabulkan. Di ayat 24, 25 akhirnya Elisabet dikatakan dia mengandung. Kita harus sadari bahwa ada banyak hal yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Namun kisah-kisah keajaiban Natal mengajak kita untuk terus beriman. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca di Yeremia 32 ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan begini. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Apa jawabannya saudara? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Peristiwa Natal itu mutlak adalah peristiwa keajaiban Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sampai sekarang masih banyak yang orang-orang yang menggugat. Masa sih kenapa sih orang Kristen menyembah manusia. Manusia kok diangkat-angkat jadi Tuhan. Kita tidak pernah angkat-angkat manusia jadi Tuhan. Yang kita percaya Tuhan jadi manusia dengan tujuan. Karena kita tidak bisa, kita tidak mampu menebus diri kita sendiri. Ya, tapi sering dibolak-balik. Jadi jangan saudara juga jadi lemah imannya dengar-dengar yang seperti itu ya. Tapi betul-betul apa yang terjadi lewat kisah-kisah Natal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 36 sampai 37 ini perkataan malaikat kepada Maria ketika dia beritakan engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Padahal Maria dia belum bersetubuh dengan Yusuf, belum menikah dengan Yusuf. Dikatakan ya saudara, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. The miracle of Christmas. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia. Yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, sama-sama bilang, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara. Orang bilang mana mustahil itu.
Yesus menebus dosa, bagi kita tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhanmu tidak bisa, ya sudah, itu urusan kamu dan Tuhanmu. Tapi Tuhan saya bisa. Karena kita tahu keselamatan orang Kristen itu bukan dari bawah ke atas. Bukan upaya kita. Tapi keselamatan orang Kristen itu dari atas ke bawah. Itu anugerah. Gak bisa kita lakukan sendiri. Tuhan yang bertindak menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kesimpulan saya tuliskan begini. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia mengingat kita, dia tahu hidup kita. Dia sanggup mengerjakan hal-hal yang mustahil juga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Kalau dia mau lakukan, dia bisa lakukan semuanya. Karena dia sangat mengasihi kita. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita mau menyerahkan hidup kita bagi dia? Maukah saudara dan saya untuk kita hidup dalam kebenaran? Ini hal yang perlu kita renungkan di masa Natal ini. Tahun demi tahun kita jalani masa Natal. Makin dekatkah kita dengan Tuhan? Makin setiakah kita kepada Dia? Makin taatkah kita pada kebenarannya? Pada perintahnya? Tahun demi tahun. Sudah berapa banyak saudara rayakan Natal? Apa yang saudara ingat ketika merayakan hari Natal? Bagi kami anak-anak rantau ini rata-rata pengerja. Apa yang diingat cuma orang tua yang ada di kampung halaman? Ya ingat saudara ya, rindu juga. Tapi yang inti berita dari Natal itu mengingat tentang Kristus yang diberikan bagi kita. Tujuannya apa? Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Bukan untuk kita bisa berleha-leha hidup dalam kegelapan. Bukan kita kemudian memakai tameng itu saya sudah diselamatkan dan bebas berbuat dosa. Tidak. Kita harus merenungkan di setiap momen-momen seperti ini. Bahwa Yesus datang itu. Karena saya ini hina. Karena saya ini gagal. Dia yang mulia rela dihinakan hidupnya. Lahir di kandang domba. Agar saya yang hina ini kelak beroleh kemuliaan bersama dengan dia. Maukah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Menyerahkan hidup saudara bagi dia? Ingat saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita berdosa jauh, justru Natal itu menunjukkan Dia tidak melupakan kita. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Artinya bukan kita yang ingat Dia dulu. Kita ini gagal, lupa Tuhan terus, lupa Tuhan terus. Ingat Tuhan mungkin kalau sakit, kalau bangkrut, kalau ada masalah, kalau kena vonis dokter, datang ingat Tuhan. Habis itu lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi masa kita mau terus-terus begitu? Kita mau hidup benar di hadapan Dia. Terangnya ada di dalam kita.